Salum, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di kota Yeriko, di bawah naungan pohon ara, tersembunyi seorang pria yang namanya dikenal semua orang, tetapi bukan karena kebaikannya. Ia adalah Zakeus, kepala pemungut cukai. Dalam hierarki sosial Yahudi, namanya adalah simbol pengkhianatan. Ia bekerja untuk Roma, memungut pajak dari bangsanya sendiri, dan seringkali menambahkan keuntungan pribadi di atas penderitaan orang banyak. Ia kaya, tetapi kekayaannya adalah tembok yang memisahkannya dari komunitasnya. Ia kaya, tetapi di dalam dirinya ada ruang kosong yang tak terisi. Setiap hari, ia mendengar bisik-bisik di belakang punggungnya. Setiap kali ia melintas, orang menunduk bukan karena hormat, tetapi karena malu atau benci. Dan Zakeus, yang tubuhnya pendek, telah terbiasa dengan pandangan yang merendahkan. Ia telah lama belajar bahwa dalam hidup ini, ada dua cara untuk dilihat, sebagai ancaman atau sebagai orang yang tidak berarti. Ia memilih menjadi ancaman, karena setidaknya itu memberinya rasa aman. Tetapi, pada suatu hari, sebuah kabar mengguncang Yeriko. Yesus dari Nazaret akan lewat. Dan dalam hati Zakeus, sesuatu yang telah lama mati mulai bergerak. Bukan sekadar rasa ingin tahu, ada kerinduan yang bahkan tidak bisa ia beri nama. Ia ingin melihat Yesus, bukan untuk urusan bisnis, bukan untuk menjaga reputasi, tetapi karena ada suara samar di dalam jiwanya yang berkata, mungkin orang ini bisa melihatku. Zakeus mendengar bahwa Yesus akan lewat, namun ia tahu bahwa kerumunan akan memblokir jalannya. Orang-orang yang biasanya ia lihat sebagai objek pajak, kini menjadi tembok tak terlihat yang memisahkannya dari satu-satunya pribadi yang mungkin bisa menyentuh jiwanya. Dalam keinginannya yang membara, ia melakukan sesuatu yang tidak biasa bagi seorang kepala pemungut cukai yang terhormat. Ia berlari. Seorang pria dewasa dengan jubah panjang dan status sosial yang mapan, berlari seperti anak kecil. Ia mendahului kerumunan, mencari pohon ara yang tinggi di pinggir jalan, dan dengan susah payah memanjatnya. Di atas sana, tersembunyi di balik dedaunan, ia menjadi seorang pengamat yang tak terlihat. Dari ketinggian, ia bisa melihat, tanpa harus berhadapan dengan tatapan penghakiman orang-orang di bawahnya. Ia tidak tahu bahwa di pohon itulah ia akan ditemukan. Lukas 19 ayat 5 mencatat momen yang mengubah segalanya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perhatikan, Yesus melihat ke atas. Ia melihat seorang pria yang selama ini hanya dilihat sebagai pengkhianat, sebagai pemungut cukai, sebagai orang kaya yang tidak layak. Tapi Yesus melihat Zakeus. Ia menyebut namanya, seolah selama ini ia sudah mengenalnya, seolah ia tahu persis di mana ia bersembunyi, dan sengaja datang ke pohon itu untuk menjemputnya pulang. Zakeus turun dengan segera. Tidak ada pertimbangan panjang, tidak ada perhitungan tentang apa kata orang. Ia turun dan menyambut Yesus dengan sukacita. Itulah yang terjadi ketika kasih karunia menyentuh kehidupan seseorang. Kita tidak lagi peduli dengan suara dunia. Yang dulu penting menjadi kecil, yang dulu memalukan menjadi alasan untuk bersukacita, karena ada sesuatu yang jauh lebih besar terjadi. Seseorang yang melihat kita dengan cara yang tidak pernah dilihat siapapun, tetapi reaksi orang banyak sangat berbeda. Ia menumpang di rumah orang berdosa, bisik mereka. Lagi-lagi, Zakeus dihakimi. Lagi-lagi ia ditempatkan dalam kategori tidak layak. Tetapi kali ini, ia tidak lari. Ia tidak bersembunyi lagi. Ia berdiri di hadapan Yesus dan berkata dengan suara yang penuh transformasi, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lukas 19 ayat 8. Ini bukan tawar-menawar. Ini adalah buah pertobatan yang lahir dari kasih karunia. Ia tidak disuruh, ia tidak dipaksa, ia hanya dijamah oleh kasih yang tidak bersyarat. Dan dari sanalah mengalir kebaikan yang meluap. Pertobatan sejati tidak pernah lahir dari ancaman, tetapi dari cinta yang menyembuhkan. Dan Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini,
karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19, 9-10. Inilah inti dari seluruh Injil Zakheus. Tidak perlu menjadi baik dulu untuk dikunjungi Yesus. Ia tidak perlu membersihkan hidupnya dulu, mengembalikan uang curiannya dulu, atau memperbaiki reputasinya dulu. Yesus datang ke rumahnya terlebih dahulu, dan setelah ia datang, segalanya berubah. Kisah ini adalah kabar baik bagi semua yang merasa tidak layak, bagi yang merasa terlalu jauh dari Tuhan, bagi yang hidupnya penuh sesak oleh penghakiman orang lain, atau penghakiman diri sendiri. Yesus melihat ke atas. Ia melihat di mana engkau bersembunyi, dan ia memanggil namamu, berkata, "Hari ini, aku harus menumpang di rumahmu." Mungkin hari ini engkau merasa seperti Zakheus, terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak luka, terlalu banyak penilaian dari orang lain yang telah kau internalisasi menjadi suara dalam kepalamu sendiri. Mungkin engkau merasa tidak layak untuk didatangi. Mungkin engkau bersembunyi di balik kesibukan, di balik prestasi, di balik senyum yang kau pasang setiap hari. Tapi Yesus sedang lewat, dan ia tahu persis di mana engkau berada. Ia melihat ke atas. Ia memanggil namamu. Ia ingin datang ke rumahmu, ke dalam relung hatimu yang paling pribadi, ke dalam ruang yang selama ini hanya kau huni sendiri. Yang ia minta bukanlah kesempurnaanmu. Yang ia minta adalah, turunlah, jangan tinggal di ketinggian ketakutanmu. Jangan bersembunyi di balik dedaunan yang kau anggap aman. Turunlah dengan sukacita. Biarkan ia masuk. Karena hari ini, keselamatan telah datang ke rumahmu. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Amin.